Kalau masalah terong itu ya nggak mungkin lah kita percaya seluruh rakyat Indonesia. Kalau yang si Koni ini kan dia bukan hanya terong, pernah merasakan wortel, ya kan, terus merasakan timun, ya kan. Jadi udah banyak hal. Udah kawin cerai 3 kali gitu. Orang yang kawin cerai 3 kali ngomongin orang yang ibu negara. Jadi saya berpikir bahwa ini orang nggak bisa dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Pilah. Beberapa waktu lalu Koni Rahakundini Bakri itu menghebohkan banyak orang ya, di mana dia melalui beberapa channel, baik itu di channel yang ada di YouTube ataupun channel milik televisi swasta nasional, beliau mengatakan bahwa dirinya dititipi beberapa dokumen oleh Hasto Kristianto. Nah, hal ini ternyata memancing reaksi publik, salah satunya adalah dari Sylvester Matutina. Sylvester ini yang seperti kita tahu dia adalah loyalis dari mantan Presiden Jokowi ya. Nah, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana statementnya beliau yang ditayangkan oleh Cokro TV tentang menanggapi pernyataan dari Koni Rahakundini Bakri. Nah, bagaimana statementnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Pak Jokowi bilang ya kan, kalau memang ada bukti-bukti seperti yang dituduhkan Mas Hasto, Koni Rahakundini, buka aja. Saya pun ingin tahu gitu loh. Kan ini kan hanya ngomong aja nih, katanya bom molotov. Ya kan, setelah saya bilang, Pak itu bukan bom molotov Pak, itu peluru hampa. Itu bukan yang bilang kan, jadi bom waktu. Bom waktu ya kan. Ada video-video. Terus saya bilang kan ke Pak Jokowi, Pak kalau memang ada, kan Bu Mega ini kan ketua umum partai yang termasuk berkuasa sebenarnya, ya kan? Kenapa nggak dilaporin ke Bu Mega? Atau dilaporkan saja ke Mbak Puan sebagai ketua DPR loh, punya hak dan kekebalan yang macam-macam di situ. Ya kalau saya punya dokumen saya kasih ke Mbak Puan pasti aman lah dan terjaga lah kan, ketua DPR Mas. Ataupun sekarang ini Pak Budi Gunawan yang dulunya bekas kepala BIN yang dekat dengan Merah lah ya kan. Dan sekarang ini Menko Polhukam. Atau bila perlu kasih ke Pak Prabowo. Ya kan. Kalau memang bukti-bukti ini siapa yang korupsi termasuk Pak Jokowi, kita kan pingin tahu. Kalau hanya katanya aja sampai kapan? Sampai kiamat nggak bakal ada ini barang. Gitu loh. Terus sampai ngomong masalah terong, Pak Jokowi juga tahu. Itu saya penasaran itu. Jadi kan ini kan sudah ranah yang yang diserang Bu Iriana kan. Iya. Nah itu kan yang Bu Koni bilang, Bu Iriana jangan tenang-tenang aja gitu. Terus kemudian muncul rame di medsos, di X terutama itu soal terong. Dan menjadi sangat personal serangannya itu gimana itu respon Pak Jokowi dan bagaimana menurut ya Pak Jokowi hanya senyum-senyum lagi, hanya ya Mas kan tahu ibu gimana, hanya ngurusin ibu rumah tangga biasa, nggak pernah masuk ke dunia politik kan gitu. Terus saya bilang iya Pak, ini kalau masalah terong itu ya nggak mungkin lah kita percaya seluruh rakyat Indonesia. Kalau yang si Koni ini kan dia bukan hanya terong, pernah merasakan wortel, ya kan, terus merasakan timun, ya kan. Jadi udah banyak hal. Udah kawin cerai 3 kali gitu. Orang yang kawin cerai 3 kali ngomongin orang yang ibu negara, ibu yang sangat kita hormati, hampir mayoritas rakyat menghormati, punya anak yang baik, berhasil, terus punya cucu yang bagus, suami yang setia, istri yang setia. Masa ini orang yang kawin cerai sampai 3 kali, belum lagi yang lain-lain Mas, ya kan, dia punya simpanan kayak apa kita juga nggak tahu. Terus ngomongin orang baik dan orang benar, kan ini lucu. Makanya saya bilang ini bukan hanya terong nih, ada wortel, ada mentimur juga di situ, belum lagi pepaya juga ada kali ya kan. Jadi saya berpikir bahwa ini orang nggak bisa dipercaya, ya kan. Pertama, saya juga ganjil gitu loh. Dalam ada berapa banyak question mark ya, pertanyaan-pertanyaan.
Pertama, kenapa Hasto sebagai sekjen mempercayakan orang ini? Sedangkan dia mungkin, saya nggak tahu apakah dia orang PDIP atau hanya sekedar simpatisan. Yang saya tahu dulu dia dewan pakarnya Nasdem. Tapi kecewa dengan Bang Surya, nggak dapat apa-apa di sana, nggak dapat dubes kah, menteri kah, wakil menteri kah, cabut, ya kan, cabut ke PDIP. Nah, setelah mau cabut PDIP, dia lihat ada kesempatan, opportunity untuk ke Pak Prabowo, Mas Gibran, mendekatlah ke TKN, Mas Rosan yang ketemu, ya kan. Di situ si Koni ngomong bahwa Pak Prabowo, dia memfitnah lagi nih, Pak Prabowo akan hanya 2 tahun dan diracun ya kemarin lah. Pokoknya itu tiba-tiba nanti inilah gitu. Nah, kan dilaporin kabur, termasuk laporan masalah dia menuduh Polres itu bisa mengakses sistem dari KPU, Sirekap itu Mas, dilaporin juga, ya kan? Karena kan memang nggak ada ini kan, dia kan hanya asal bunyi aja ngomong. Pertanyaan saya, kenapa harus dibawa ke Rusia gitu loh? Untuk apa gitu loh? Ya buka aja di kita ini ya. Gitu loh. Menurut saya sih ini bohong aja semua. Gitu. Dan Pak Jokowi juga ngomong kan, saya kan bilang, Pak ini bohong. Iyalah Mas, nggak mungkin lah ada gitu. Kalau ada kan dari dulu mereka udah menyerang saya. Terus saya bilang, iya gini Pak, kita lihat logikanya aja. Waktu mereka menuduh 02 melakukan kecurangan di pemilu, mereka gugat ke MK. Dan yang gugat ini bukan sekelas Hasto lagi, ya kan? Memang disuruh Hasto ya, atau Bu Mega ya, ataupun Koni, tapi pakar-pakar hukum yang memang menurut saya levelnya hebat-hebat. Yang dari 01, 03, ya kan? Tapi kan nggak ada bukti, fakta-fakta hukumnya nggak ada sama sekali. Yang mereka berikan bukti waktu di persidangan itu kan hanya kembali lagi hanya clipping koran. Terus saksi yang tidak tahu di lokasi gitu loh. Ya, itulah tadi statement dari Sylvester Matutina, di mana beliau menanggapi tentang apa yang dikatakan oleh Koni Rahakundini Bakri, di mana beliau menyebut kalau dokumen itu memang ada dan itu menjadi rahasia atau penting untuk disimpan, kenapa tidak ke Puan Maharani atau ke Ibu Megawati saja? Nah, Sylvester Matutina juga ini di sini kita bisa nilai kalau dia sudah lari atau tidak lagi berbicara sesuai dengan esensinya, di mana Koni Rahakundini ini memang sempat menyenggol Ibu Iriana, tapi dia tidak pernah menyebut sekalipun tentang terong. Justru yang masalah terong ini itu menyebar luas itu di jagat media sosial. Yang berbicara itu adalah netizen, sedangkan bukan dengan Ibu Riana. Nah, di sini kita bukan membela si A atau si B, tapi kita bisa melihat inti dari topik ini ya, atau esensinya gitu. Dimana di sini bisa dikatakan Bung Sylvester ini berbicara itu tidak sesuai dengan esensi, tapi sesuai dengan emosinya ya, nafsunya, di mana dia menanggapi tentang yang dibicarakan oleh Ibu Koni ini tidak sesuai dengan fakta yang pernah dikatakannya. Nah, terus juga nanti kita akan mencoba mencari jawaban dari apa yang dikatakan oleh Bung Sylvester ini, sehingga kita akan seperti biasa kita akan menjahit salah satu tanggapan itu dengan tanggapan yang lain, sehingga nanti kita bisa melihat secara total bagaimana pernyataan dari Sylvester ini dan bagaimana jawaban dari Ibu Koni ini. Biarpun mereka tidak dalam satu panggung atau satu acara, tapi statement biarpun berbeda tempat itu bisa kita jahit sehingga kita bisa menemukan fakta yang sebenarnya terjadi, atau setidak-tidaknya itulah yang dikatakan ke halayak umum atau media massa. Nah, jadi sampai di sini dulu Aiden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.